Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai karya rajutan asal Garut diminati pasaran, selengkapnya akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang. Saat ini sudah bergabung bersama kami Ibu Ima Karisma selaku Ketua TP PKK Bojong Banjarwangi Garut. Selamat siang Ibu Ima. Ya, siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ibu, saya ingin bertanya Bu, bagaimana awal mulanya muncul ide untuk bisnis rajutan Bu? Ya, maaf. Ya. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana awal mulanya ide bisnis rajutan ini muncul Bu? Oh ya, berawal dari keprihatinan kami, saya kan sebagai ketua tim penggerak PKK ya, banyak anak-anak remaja, putri khususnya yang banyak putus sekolah gitu awalnya. Terus saya kan memiliki keterampilan merajut, jadi awal mulanya saya melatih anak-anak yang putus sekolah itu supaya punya kegiatan di luar pekerjaannya di rumah sehari-hari gitu daripada mereka fokus HP gitu ya. Jadi saya berawal dari situ. Oke, berarti dari sekian banyak Bu kemungkinan bisnis yang bisa dilakukan oleh PKK, kenapa rajutan yang dipilih Bu? Ya, maaf maaf Pak, sekali lagi ini signalnya. Oke, dari sekian banyak muncul ide bisnis Bu, kenapa rajutan yang dipilih kali ini? Oh, iya iya. Itu kan saya kalau yang lainnya itu saya rasa kalau kursus menjahit itu harus ada alatnya gitu ya. Terus kalau kursus-kursus yang lain, pelatihan-pelatihan yang lain itu saya juga kan harus menghadirkan tenaga ahli ya. Ini kenapa rajut yang dipilih itu karena saya punya keahlian merajut gitu. Saya bisa menularkan keterampilan saya kepada anak-anak yang ada di sekitar lingkungan saya gitu. Oke, Awalnya begitu. berarti gurunya dari para peserta ini itu justru Ibu Ima sendiri ya? Iya, iya saya sendiri. Di samping tidak perlu membayar tenaga ahli, itu kan gratis ya biar saya yang mengajarin gitu awalnya gitu. Oke, lalu sejak kapan Ibu usaha ini berdiri Bu? Ini dimulai dari tahun 2017 akhir ya. Waktu itu kami mau mengikuti lomba P2WKSS tingkat Jawa Barat gitu. Jadi harus ada keterampilan-keterampilan hasil ibu-ibu dan remaja putri yang ada di desa kami. Eh, P2WKSS itu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera. Gitu. Oke, berarti sebelum akhirnya Bu Ima dan teman-teman rajut ini fokus ke dalam usaha rajutan, apa yang dulu Ibu Ima lakukan? Dulu itu kami juga memberikan penyuluhan tentang bercocok tanam yang untuk ibu-ibu rumah tangga biasa bercocok tanam, nanam sayur-sayuran gitu, menggali potensi yang ada di desa aja waktu itu sebelum ada rajut, sebelum mengadakan pelatihan rajut. Oke, berarti saat ini hanya fokus di rajutan saja apa dengan penyuluhan-penyuluhan tersebut tetap dilakukan Ibu? Apa? Di mana Mbak? Maaf. Saat ini hanya fokus ke usaha rajutan saja atau memang penyuluhan-penyuluhan tersebut yang sebelum Ibu lakukan ini tetap dilakukan hingga saat ini Bu? Tetap dilakukan, tetap dilakukan. Penyuluhan, praktek bercocok tanam, malah sudah ada yang dipasarkan juga, menanam sayur-sayuran musiman gitu, seperti kangkung, salada bokor gitu, pakcoy, tetap berjalan. Itu kebanyakan yang melaksanakan ibu-ibu rumah tangga. Kalau yang rajut itu sekarang fokus remaja-remaja putri yang putus sekolah gitu. Oke, berarti memang target untuk masyarakat sendiri kali ini hanya gadis-gadis saja ya Bu. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga itu dialihkan kepada cocok tanam seperti itu Bu. Ya, gimana? Oke, berarti dalam usaha ini memang difokuskan untuk gadis-gadis muda ya Bu atau anak-anak muda Iya, dibandingkan dengan ibu-ibu atau para ibu rumah tangga yang ada gitu Bu. iya,
Ya, soalnya, anak-anak remaja putri yang masih muda-muda itu lebih cepat menyerap, pola-pola Mhm. yang agak susah gitu kan, merajut juga, kalau ingin menghasilkan, motif-motif yang bagus itu memerlukan apa, hitungan-hitungan, pola-polanya yang agak susah. Kalau ibu-ibu rumah tangga itu kebanyakan yang menyerah gitu di pola-pola itu. Kalau mau, polanya yang beda dari orang lain gitu, Mhm. kan sekarang pola-polanya mengikuti pola yang dari luar gitu, jadi kebanyakan berbahasa Inggris. Oke. Baik, dalam menjalankan usaha rajutan ini, Bu Ima dibantu oleh berapa orang, Ibu? Ini udah ada tenaga ahli 10 orang, saya sudah melatih, sebelum melatih anak-anak remaja putih itu, melatih juga, ibu-ibu rumah tangga yang, ada di sekitar lingkungan saya. Mhm. Sudah ada tenaga ahli, 10 orang yang mereka bisa, membagikan lagi ilmunya gitu. Jadi tidak tidak hanya saya, sekarang sudah ada teman gitu. Oke, berarti seiring berjalannya waktu kemampuan dari, anak-anak muda yang ada di Garut ini juga semakin bertambah ya, Bu? Jadi sudah bisa semakin melebarkan untuk, mempunyai tenaga kerja yang banyak ya, Bu, ya? Iya, sekarang kan, untuk, untuk mengerjakan orderan-orderan sekarang sudah ada 15 orang, yang lainnya masih dalam tahap belajar, belum belum mahir gitu ya. Sekarang saya juga sudah mengajar latihan merajut itu ke desa-desa yang lainnya yang berada di Kecamatan Banjarwangi. Oke, lalu Bu, bagaimana Bu jika ada anak muda yang tidak bisa merajut, Bu? Berarti akan Ibu ajarkan terlebih dahulu ya? Iya, diajarkan. Untuk prosesnya hingga mereka bisa benar-benar merajut dengan lancar itu dibutuhkan proses berapa lama, Bu? Kalau yang fokus itu, 2 minggu, 1 bulan juga sudah bisa, membuat motif-motif yang, biasanya yang di luar kebiasaan gitulah. Kalau fokus 1 bulan sudah bisa. Oke. Lalu untuk satu barang rajutan, Bu, kan Ibu buat tidak hanya sepatu ya, Bu, ya, tapi kan juga ada sandal dan juga ada jaket. Itu untuk satu Ya. barang kira-kira diperlukan waktu berapa lama, Bu, untuk membuatnya? Kalau yang sudah mahir itu, kalau jaket bayi, 1 hari juga beres kalau yang sudah mahir, 1 hari beres. Dimulai dari jam 8, jam 4 sudah beres. Kalau sepatu bayi itu 1 hari ada yang bisa, menghasilkan 3 pasang sepatu bayi. Oke. Kalau untuk, ukuran-ukuran sendiri itu bagaimana, Bu? Apa semua disamaratakan kah atau seperti apa, Bu? Tidak, ukuran-ukuran ada ukurannya untuk bayi 1 bulan atau bayi baru lahir sampai Mhm. 3 bulan, ada pola-polanya ada, seperti pakaian biasa saja ada ukuran-ukurannya. Oke. Baik, Ibu Ima, kita akan jeda sebentar, Bu. Ya, Ya, pemirsa, Dialog ya. Nusantara Siang akan kembali lagi usai jeda. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Siang. Saat ini masih bergabung dengan kami Ibu Ima Karisma selaku Ketua TPPKK Bojong Banjarwangi Garut. Ibu Ima, kita akan lanjutkan lagi, Bu, dialog kita, Bu. Iya, siap. Oke, Ibu kan tadi mengatakan bahwa perlengkapan-perlengkapan yang dikerjakan atau rajutan-rajutan yang dikerjakan oleh teman-teman, dari Garut ini kan membutuhkan waktu yang tidak lama ya, Bu, kalau sudah ahli ya, Bu, ya. Ya. Lalu, kenapa nih, Bu? Saya ingin tahu alasannya memilih perlengkapan bayi untuk dijadikan usaha rajutan kali ini. Kan sebenarnya banyak dari rajutan itu kan bisa, di yang lain ya, Bu, ya, seperti, baju pada umumnya atau misalkan konektor dari masker seperti sekarang yang sedang dibutuhkan oleh banyak orang gitu, Bu. Saya memilih perlengkapan bayi itu, soalnya bayi itu kan, lucu-lucu gitu ya, terus peminatnya banyak, ibu-ibu muda maupun yang udah nggak terlalu muda juga gitu. Terus, pengerjaannya mudah, tidak memakan waktu lama. Mhm. Kalau tas itu kan, eee, kalau tas rakit itu pengerjaannya lama, 2 hari sampai 3 hari baru selesai kalau yang, agak besar. Mhm. Kalau perlengkapan bayi itu pengerjaannya itu apa, tidak terlalu memakan waktu gitu, Mhm. 1 hari juga sudah bisa, beres Mhm. gitu. Terus pasarnya gampang gampang dipasarkan gitu. Jadi, produk-produk kami yang best seller itu yang banyak peminatnya itu,
ya di perlengkapan bayi ini, Mbak. Oke, lalu untuk tingkat kesulitannya itu bagaimana Ibu? Berarti bisa dikatakan perlengkapan bayi itu tidak terlalu sulit ya Bu dibandingkan dengan perlengkapan-perlengkapan yang lain? Ya, tidak tidak, ya, itu mudah gitu kan, asal kita tahu, polanya itu kalau mau bermacam-macam model, kalau sepatu atau baju bayi, jaket bayi itu kan, pola-polanya sudah ada banyak di internet gitu. Mhm. Kita, suka melihat-lihat pola-pola dari luar negeri ya kalau itu. Oke, baik. Berarti inspirasi atau, model-model rajutan yang dilakukan di Garut ini terinspirasi dari internet ya, Bu, ya? Berarti para remaja mencarinya di internet? Iya iya. Jadi kan bidikan, yang dilatihnya para remaja itu, kan para remaja sekarang sudah tidak gaptek ya, jadi bisa mencari model sendiri gitu, Mhm. model apa yang mau mereka buat itu mereka bisa mencari sendiri. Oke, berarti diberi kebebasan ya, Bu, ya, untuk membuat pola sendiri ya, Bu, ya? Tidak ada Iya pattern khusus atau, aturan khusus untuk membuat suatu pola ya, Bu, ya? iya. Asal asal sudah tahu aja pola-pola dasarnya bagaimana, nah Mhm. nanti bisa dimodifikasi. Oke. Lalu apakah ada quality control, Bu? Misalkan, di saat untuk melakukan pemasaran sebelum dijual itu akan dicek terlebih dahulu, apakah ukurannya pas atau warnanya pas atau seperti apa? Ya, itu kan, sebelum dibuat itu kami memberi, pengarahan dulu kepada, yang mau membuat itu. Mhm. Ini yang banyak diminati pasar, modelnya seperti ini, warnanya ini gitu. Jadi, kalau pemasaran itu semuanya ditampung, sama ketua kelompok, sama saya. Mhm. Jadi, dikelola gitu. Jadi semua hasil rajutan itu masuk dulu ke kantor gitu, masuk dulu ke saya. Oke, Bu, untuk harga satuan dari hasil rajutan tersebut dibanderol berapa, Ibu? Ini, untuk harga jaket bayi, kardigan bayi itu mulai dari 65.000 sampai 200.000 juga ada, yang Mhm. 300.000 juga ada, kalau untuk kardigan. Kalau untuk sepatu bayi mulai dari 45.000 sampai 150.000 ada. Oke, Bu, berarti dengan perbedaan harga yang tadi Ibu sebutkan itu karena tingkat kesulitan yang berbeda kah atau bahan yang digunakan berbeda kah atau seperti apa, Bu? Iya, itu tergantung dari bahan, dan juga model, terus ukuran juga. Mhm. Berarti semakin besar ukuran semakin mahal juga ya, Bu, ya? Iya. Oke. Terus kalau modelnya berbeda, model terus bahannya juga dari benang juga itu bisa mempengaruhi harganya. Oke, baik. Lalu berarti antusiasme dari masyarakat dengan adanya usaha rajutan ini bagaimana, Bu? Apa gimana? Antusiasme masyarakat dalam usaha rajutan ini bagaimana, Bu, pembeliannya? Oh, sangat antusias sekali. Jadi, orang tua remaja putri sekarang banyak yang menitipkan anak-anaknya kepada saya untuk dilatih gitu. Mhm. Karena sudah, tahu, sudah melihat rekan-rekan yang lainnya kan sudah berpenghasilan gitu ya. Mhm. Satu Mhm. minggu itu anak-anak remaja putri yang udah mahir itu, udah ada yang bisa menghasilkan 500.000 satu minggu dari hasil rajutan, Oke. upahnya itu. Berarti memang ini dari upah ya, Bu, ya? Bukan bagi hasil atau per bulan ya, Bu, ya, yang mereka dapatkan? Iya iya Berarti untuk pendapatan dari masing-masing gadis ini atau anak muda ini berbeda-beda ya, Bu, setiap orangnya setiap iya. minggunya? Jadi tergantung itu hasil dari rajutannya. Oke. Untuk per bulan biasanya bisa laku berapa banyak, Bu? Itu, kardigan bayi rata-rata kalau di satu bulan itu, perkiraan 50 sampai 60 pieces. Kalau untuk Kalau sepatu? sepatu bayinya itu, 50 pasang, 100 pasang juga sudah bisa menembus dalam satu bulan. Oke, baik. Berarti omsetnya sudah mencukupi ya, Bu, ya, per bulan ya, Bu, ya? Iya, Kira-kira omsetnya yang didapat per bulan berapa nih, Bu, kalau boleh diberitahu, Bu, pada kami, Bu? ya lumayan lah. Kalau dalam satu bulan itu, 10 sampai 15 juta. Oke. Oke, lalu, untuk sistem pembayaran kepada teman-teman kan tadi Bu sudah bilang dengan sistem, per minggu ya, Bu, ya? Dengan bukan bagi hasil ataupun per bulan ya, Bu, ya? Upah. Iya, berarti anak-anak ini merasa senang ya, Bu, dengan, upah mingguan tersebut, bukan upah Ya, bulanan atau bukan bagi alhamdulillah. hasil? Iya, alhamdulillah sangat membantu ya. Tapi kalau di sini juga udah ada yang mau, bikin sendiri, Mhm. menjual sendiri juga diperbolehkan, tidak apa-apa. Kalau ada pasar di luar memasarkan,
sama saya Mhm gitu, mhm. tidak apa-apa, mau menjual bebas bebas. Oke, berarti diizinkan ya Bu ya, jika ingin memasarkan sendiri juga ya Bu ya? Beli benang sendiri, Mhm. memasarkan sendiri, udah bebas. Oke, lalu apakah saat pandemi ini penjualan menurun Bu? Mengingat kan di masa pandemi ini kan pengusaha kan terimbas sekali Bu dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Alhamdulillah pandemi ini malah omsetnya meningkat gitu ya. Terus, para pengrajinnya juga bersemangat gitu untuk mengisi waktu gitu, justru lagi pandemi ini, omsetnya malah meningkat. Oke, lalu bagaimana dengan pemasaran Bu yang dilakukan? Apakah menggunakan cara konvensional seperti dititipkan di toko-toko yang ada, atau melalui media sosial juga, atau bekerja sama dengan e-commerce seperti Shopee dan juga Tokopedia Bu? Ini pemasaran kami, baru ke toko-toko yang ada di daerah Garut, terus, ke Jakarta juga sudah, Mhm. ke Bandung, ke Tasik, baru beberapa toko yang di yang bekerja sama dengan kami gitu. Oke, Nanti berarti ke depannya kami mhm. juga, ingin memproduksi lebih banyak lagi gitu soalnya tapi tenaganya belum memadai. Berarti ada rencana untuk mengekspansi usahanya ya Bu ya, hingga ke daerah-daerah seluruh Indonesia Bu? Iya iya. Oke, pertanyaan terakhir Ibu, himbauan, untuk dari Anda bagi para wanita dan juga ibu-ibu muda yang ada di luar sana yang ingin membuka usaha saat pandemi Bu? Bagaimana Mbak? Oke, himbauan Anda Saran? bagi para wanita muda dan juga ibu-ibu muda di luar sana yang saat pandemi ini ingin membuka usaha Bu? Ya, saya rasa ini, dengan kemauan yang kuat, dengan tekad, terus punya keahlian, keterampilan, jadi jangan takut untuk, berkreasi gitu. Jadi saya, sa saya itu, jadi, luas aja kalau, kata orang Sunda mah gitu, berani berbuat dengan kemauan yang kuat gitu. Jadi jangan Jadi, takut untuk berusaha ya Bu ya? ya, Oke, Ibu, ini artinya berarti selama pandemi ruang gerak kita tuh mungkin dibatasi ya Bu, namun bukan menjadi halangan untuk kita untuk terus berkreasi seperti yang dilakukan oleh Ibu nah, Ima. Dan iya iya, tentunya sangat menginspirasi banyak sekali wanita di luar sana Ibu. Sukses selalu untuk alhamdulillah. Ibu Ima dan teman-teman pengrajin rajutan di Garut. Amin amin. Terima kasih banyak Bu Ima sudah berbagi cerita inspiratifnya bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Sampai jumpa Ibu. Sama-sama, sama-sama.